ada tantangan ya, tantangan berupa apa? Nggak semuanya paper-paper atau jurnal itu open access, nggak semua. Kadang hybrid atau bahkan berbayar 100%. Sehingga ketika kampus kita nggak berlangganan, ya kita nggak bisa ngedownload. Meskipun hari ini ya nggak terlalu masalah-masalah banget gitu ya. Hari ini udah ada Sang Gagap dan lain sebagainya, sebenarnya kita bisa ngedownload. Tetapi Sang Gagap juga punya keterbatasan, kalau paper yang tahunnya baru, kadang dia nggak bisa ngedownloadin buat kita. Nah, kajian bibliometrik analisis di satu pihak, ketika dia tidak memerlukan full text, ini menjadi berkah. Nggak ada lagi isu mesti download paper yang harganya mahal itu, gitu ya. Tetapi ada sedikit, bukan berkah ya, ada sedikit tantangan buat teman-teman yang kampusnya nggak ngelanggan bibliografi data atau digital databases yang menyediakan bibliografi data. Nah, ini menjadi PR tersendiri karena kita tahu bahwa hari ini bisa dibilang nggak bisa kita pungkiri bahwa ada 2 digital databases yang mengkurasi bibliografi data di scholarly communication, jurnal, conference, book chapter, etc., yaitu Web of Science dan Scopus. Ya, saya kira ITS ini royal sekali ya. Web of Science juga ngelanggan, Scopus juga ngelanggan. Jadi teman-teman di ITS ini ya bisa dibilang nggak ada halangan rintangan sama sekali untuk mengkondak bibliometrik analisis yang berkualitas. Karena memang bisa dibilang hari ini bibliografi data yang berkualitas, yang full feature hanya ada di 2 tempat itu, ya. Meskipun ada juga sumber lain tetapi tidak full feature. Oke, lanjutkan. Nah, apa manfaatnya gitu ya? Apa manfaatnya bibliometrik analisis ini apa manfaatnya? Sehingga kok kemudian ini bukan ranahnya teman-teman academic librarian kemampuan ini, tapi semua orang yang berada di dunia akademia, ya, di sivitas akademik. Semua orang yang ada di sivitas akademik, nggak cuma teman-teman di academic librarians, itu berkepentingan untuk menguasai, memiliki keterampilan, keilmuan gitu ya terkait dengan bibliometrik analisis. Karena manfaatnya yang luar biasa bagi sekalian. Apalagi buat kita nih yang sedang studi ya, entah S1, S2, apalagi S3, bisa dibilang bibliometrik analisis ini ya saya nggak tahu ya, mungkin nggak enak juga kalau dibilang wajib, tapi minimal sunnah, tapi sunnahnya muakadah gitu ya, sunnah yang begitu dianjurkan agar bisa dikuasai. Ya, yang pertama, dia bisa memetakan hubungan antar konsep. Nah, ini penting banget. Kadang ya, terutama buat teman-teman mahasiswa S1 tuh umumnya mereka kesulitan ya ketika menjelang mesti menyusun skripsi. Ini sangat kesulitan sekali. Kadang ya kita maklum teman-teman di Indonesia, para dosennya belum banyak yang terbuka wawasan terkait riset metodologi yang benar begitu, sehingga kemudian berujung kepada mahasiswanya yang kemudian dalam tanda petik brutal gitu ya. Ini kasihan sekali memang ketika mereka mesti membuat hubungan antara konsep tetapi tidak dilandasi atau tidak diberikan senjata metodologinya, sehingga mereka kebingungan. Biasanya mereka menghayal gitu ya, atau nyontek skripsi seniornya, sehingga akhirnya hubungan antar konsep yang mereka bikin itu berdasarkan intuisi, bukan berdasarkan sebuah referensi yang memang menjadi trending saat itu. Nah, padahal dengan adanya kajian bibliometrik ini atau bibliometrik analisis itu sangat mudah dan bisa dilakukan dan tidak perlu waktu yang lama gitu sekalian. Lalu dengan BA ini kita bisa membuat pemetaan terkait state of the art. Nah, ini yang penting. Nah, ini mungkin state of the art ini sudah mulai merangkak wajibnya ya kepada teman-teman di pasca, baik S2 maupun S3. Bahkan S3 itu sudah wajib dia melampaui state of the art karena contribution-nya harus melampaui semua kemampuan atau keilmuan yang dimiliki penduduk bumi gitu ya. Dia harus mendobrak state of the art gitu ya. Maka pemetaan state of the art menjadi tidak bisa ditawar buat teman-teman di S3 gitu ya. Nah, BA atau bibliometrik analisis ini bisa dengan cepat ya, efektif dan efisien gitu ya, mendeliver pemetaan terkait state of the art, sehingga riset kita itu tidak reinventing the wheel begitu ya, benar-benar karena memang udah kita petain state of the art-nya, sehingga apa yang kita lakukan contribution-nya itu benar-benar akan menambah khasanah daripada state of the art itu sendiri. Lalu Bapak Ibu sekalian, ini juga yang menjadi penting, kita bisa tahu mana yang sedang trending, ya, mana yang declining, bahkan mana yang obsolete gitu ya. Jangan sampai riset kita itu malah
mengambil topik-topik yang justru obsolete, sudah ditinggalkan oleh para banyak peneliti. Jangan-jangan ditinggalkannya itu mungkin memang sudah fully addressed, begitu ya. Masalah penelitiannya sudah berhasil ditutup secara sempurna, atau sudah tidak bermanfaat lagi, dan seterusnya. Sehingga kita bisa hindarin kalau kita tahu ada topik yang obsolete. Sehingga topik-topik yang sedang trending atau berada di posisi yang akan sebentar lagi trending, kita bisa petakan. Bibliometrik analisis ini bisa, Bapak Ibu sekalian, membantu kita. Dia membantu kita ya, tetap decision-nya dari tangan kita. BA membantu kita untuk memetakan arah dan tren penelitian, sehingga riset yang kita pilih baik untuk S3 maupun untuk memulai riset baru itu tidak salah arah. Nah, yang terpenting berikutnya adalah bisa memberikan insight kepada kita. Nah, ini penting, insight terkait dengan misalnya future works, gitu ya. Kadang kita bingung nih, kita mau riset apa nih, gitu ya. Oh, yang ini udah dilakukan nama orang, yang itu dilakukan nama orang. Nah, dengan adanya bibliometrik analisis ini kita bisa juga kemudian membantu kita untuk mengekstrak, gitu ya, memetakan future works begitu secara cepat, gitu ya, dan menjadi tervalidasi, sehingga apa yang kita ekstraksi terkait future works itu bukan sebuah future works yang udah ketinggalan, tapi memang future works yang sedang trend, gitu, dan bakalan trending ke depan. Oke, nah ini detailnya ya. Ada 5 dan fungsi masing-masing analisis daripada bibliometrik analisis. Nah, dari peta ini teman-teman langsung bisa menggambarkan nih, oh kalau saya misalnya pengen memetakan topik-topik riset apa nih yang sedang trending atau menjadi state of the art pada area penelitian saya. Oh, kalau gitu pakainya co-word analysis atau co-occurrence ya. Co-word analysis atau co-occurrence. Ini 11-12 itu interchangeable. Namanya kadang pakai co-word, kadang co-occurrence. Karena memang yang menjadi objek adalah word atau keyword gitu ya, daripada paper atau bibliografi data. Yang pertama, co-word. Yang paling populer ini co-word, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian atau teman-teman mahasiswa ngelihat paper-paper yang bibliometrik, bisa dibilang mesti ada aspek kajian co-word atau co-occurrence analysis. Ini mesti. Karena bisa dibilang ini lagu wajib gitu ya, lagu wajib kalau melakukan bibliometrik analysis. Meskipun nggak mesti itu, tergantung angle-nya. Kalau saya misalnya pengen memetaan di angle yang berbeda, iya nggak mesti co-occurrence. Tetapi berdasarkan yang kita lihat dari digital databases, entah Science Direct, IEEE Explore, Sage, atau Springer, dan lain sebagainya, kalau kita lihat paper-paper yang memuat kajian bibliometrik analisis, mesti ada co-word atau co-occurrence analysis. Favorit lah bisa dibilang. Bahkan ada juga yang cuman co-word atau co-occurrence analysis doang gitu ya di dalam papernya. Dan itu memang kalau masalah penelitian yang dijawab cuma itu ya enough, cukup, nggak salah gitu ya. Lalu berikutnya adalah co-author analysis. Nah, co-author ini misalnya kita ingin memetakan social structure daripada author-author yang ada gitu ya, terkait dengan bagaimana mereka berkolaborasi, bagaimana mereka saling bekerja sama gitu ya. Siapa sih author-author yang sering berkolaborasi. Nah, ini penting nih co-author, sehingga ketika kita misalnya memerlukan sebuah kolaborasi dengan author tertentu gitu ya, dan misalnya kita nggak kenal sebelumnya, kan kadang kita nggak bisa nebak-nebak begitu, yang ngajak-ngajak orang kadang belum tentu goal juga, karena bisa jadi ada author yang senangnya single fighter gitu ya. Single fighter itu artinya yo sendirian, atau single dalam arti single institution, misalnya cuman ya mau kerjasama sama institusinya doang gitu ya. Nah, padahal kita dari institusi yang berbeda gitu ya, gimana nih ngajakinnya. Nah, dengan co-author analisis, kita bisa memetakan siapa sih yang paling sering kolaborasi multi country gitu ya, dari berbagai negara. Nah, ini kan menarik. Sehingga ketika kita bisa tahu author-author mana yang sering berkolaborasi lintas negara, apalagi lintas institusi, kita memproposnya jadi enak. Karena apa? Karena mesti kemungkinan besar akan diterima. Karena apa? Dia udah biasa kolaborasi lintas institusi ataupun lintas negara. Sehingga dia pasti seneng nih kolaborasi. Terbukti banyak kolaborasinya. Sehingga ketika kita ajak, potensi accepted-nya besar. Gitu ya. Nah, itu co-author analisis. Jadi kita bisa memetakan social structure ya, hubungan antar author terkait dengan kolaborasinya, sering nulis barengnya, dan lain sebagainya. Lalu citation analysis. Nah, citation analysis ini bisa kita petain untuk terkait author maupun jurnal yang berpengaruh satu sama lain, saling mensitasi, dan sebagainya. Kita bisa melihat peta hubungan di antara mereka.
Nah, berikutnya dua yang lumayan gede, ini kajiannya agak berat. Kenapa saya bilang berat? Karena mostly para peneliti ini menghindari dua buah kajian ini. Nggak mostly sih, sebagian besar mostly. Often ya, seringkali para peneliti itu menghindari dua topik ini, yaitu bibliographic coupling dan co-citation analysis. Karena apa? Mungkin agak-agak rempong. Padahal ini sakti banget. Nanti kita lihat seperti di mana letak kesaktian mereka, gitu ya. Terkait bibliographic coupling, dia memang kita bisa memetakan intellectual structure daripada topik atau area penelitian tertentu, lebih khusus adalah terkait dengan recent yang sedang trending. Nah, ini bibliographic coupling bisa kita mainkan. Tetapi kalau co-citation, dia pastnya gitu lah. Kalau bibliographic coupling itu present and future, tetapi kalau co-citation ini past tense-nya. Dia kita untuk memetakan fundamental dari suatu topik tertentu, gitu ya. Nah, ini adalah 5 kajian yang ada di enable dalam bibliometric analysis. Nah, kita bisa milih 1, 2, atau 3, atau mungkin cuma 1 doang. Tergantung masalah penelitian yang akan kita jawab dengan menggunakan bibliometric analysis. Nah, ini detailnya ya, yang saya bahas aja secara detail terkait co-citation analysis and bibliographic coupling analysis. Nah, CC atau co-citation, BC atau bibliographic coupling, ini punya 2 kepentingan yang berbeda. Meskipun objek analisisnya sama, ya, yaitu daftar pustaka yang ada dari paper-paper yang sedang kita lakukan BA. Jadi makanya ketika kita mendownload sumber data, ya entah dari Scopus, dari WOS, atau dari Dimension, Microsoft Academic, etc., jangan lupa, termasuk IEEE, IEEE nggak memprovide. Jangan lupa download referensinya, daftar pustakanya. Karena kalau kita nggak ngedownload daftar pustakanya, maka 2 kajian ini nggak bisa dikondak. Ya, CC dan BC nggak bisa kita kondak. Co-citation dan bibliographic coupling nggak bisa kita kondak. Jadi mesti kita centang. Memang efeknya filenya jadi lebih gede, tapi segede-gedenya apa sih? Nggak gede. Paling skala mega, ya, belasan mega, dan itu not a big deal. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ada 2 angle yang berbeda antara CC dengan BC. Meskipun objeknya sama-sama terkait daftar pustaka yang dianalisis. Kalau di CC, ya, co-citation, ya, yang ini yang sebelah kiri, itu yang menjadi point of view-nya, yang menjadi focal point-nya adalah cited paper, ya, daftar pustakanya. Ya, daftar pustakanya, paper yang disitasi oleh paper yang kita download metadatanya, gitu ya. Jadi ABC ini adalah paper-paper yang kita download metadatanya. Gitu ya. Sementara P dan Q adalah daftar pustaka dari tiap paper itu. Gitu ya. Dan berarti kan satu paper ada bisa banyak, bisa belasan atau bahkan mungkin puluhan daftar pustaka. Nah, PQ itu seperti itu. Nah, ketika ada 1 atau lebih, ya, paper yang kita download metadatanya itu ternyata memiliki kesamaan daftar pustakanya, ya, yaitu P dan Q. Maka bisa kita katakan bahwa P dan Q ini mesti ada hubungan. Mesti ada keterkaitan di antara mereka. Ya, mesti ada konektivitas di antara mereka. Nah, sehingga sisi ini kajiannya adalah daftar pustakanya. Nah, kita tahu bahwa yang namanya daftar pustaka itu kan pas masa lalu. Karena daftar pustaka kan masa lalu. Biasanya paper itu daftar pustakanya 3 tahun terakhir, bahkan ada yang 5 tahun terakhir, gitu ya. Sementara A, B, C itu present time, paper-paper yang kita download. Ya, bahkan kalau time span-nya misalnya 2010 sampai 2020 aja sudah masa lalu. Berarti kan paper-paper di 2010 daftar pustakanya mungkin jangan-jangan 2000 sampai 2009, gitu ya. Maka P dan Q ini masa lalu, ya, past time. Sehingga ketika kita menganalisis P dan Q, ya, daftar pustakanya, maka bisa kita katakan kita sedang menganalisis knowledge base dari paper-paper yang kita analisis bibliometriknya. Maka citation analysis itu terkait dengan memetakan fundamental, ya, fondasi, dasar-dasar, basic daripada topik yang sedang kita bahas. Jadi kalau teman-teman ingin misalnya memetain fundamental daripada topik ini apa ya, pakai CC, gitu ya.
Nah, sementara ya BC, bibliographic coupling itu beda. Objeknya sama, daftar pustaka, tetapi focal point-nya beda. Dia menjadi focal point adalah citing paper. Citing paper itu paper yang mensitasi. Berarti paper yang kita kumpulin nih. Paper-paper yang kita kumpulin, paper-paper yang kita kumpulin, present time, gitu ya. Nah, artinya apa? Ketika kita menganalisis present time, berarti kita sebenarnya sedang memetakan research trend. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin memetakan research trend, gitu ya, maka bisa menggunakan pendekatan bibliografi atau research evolution, ya, karena kan dari P dan Q menjadi fundamentalnya, maka A dan B itu nggak mesti satu topik, bisa jadi A itu topiknya A, B itu topiknya C, D, gitu ya. Sementara PQ topiknya A, C. Jadi ada apa namanya pergeseran. Nah, pergeseran ini yang kemudian kita sebut sebagai research trend atau dengan kata lain kita sebut sebagai research evolution. Jadi sebenarnya ketika kita ingin memetakan research evolution, kita bisa menggunakan pendekatan kajian bibliographic coupling. Jadi itu ya, masing-masing punya peran yang berbeda. Nah, sayangnya memang saya lihat di paper-paper yang ada itu agak jarang yang membahas sisi atau bisi ini. Saya nggak tahu kenapa agak jarang. Memang agak rempong ya permainannya. Nanti kita lihat. Oke, sekarang kita lihat contoh-contoh paper yang seperti apa sih gitu ya, yang sekiranya menggunakan bibliometric analysis. Nah, saya coba kumpulin ini sebulan yang lalu ya kalau nggak salah, mungkin di Septemberan ini saya coba search begitu dengan title ya, based on title ya, title yang mesti judulnya mengandung ini gitu ya. Saya coba di PubMed gitu terkait bibliometric analysis, ternyata ada ribuan, 1229 paper. Banyak sekali. Di Science Direct juga banyak, 762. Di Dimension lebih dramatis lagi karena dia kan memang jauh lebih banyak, bahkan dari Scopus sendiri ya, bahkan dari Scopus sendiri. Saya sengaja nggak ambil Scopus karena nanti kalau pakai Scopus teman-teman yang nggak berlangganan nggak bisa membuktikan gitu ya. Kalau PubMed gratis, semua orang bisa akses. Science Direct juga gratis kalau untuk akses metadatanya ya. Dimension apalagi lebih gratis lagi. Jadi bisa diakses. Teman-teman bisa ngecek nanti di PubMed. Sekarang ya udah pasti nambah. Loh, sekarang kok ada 1.500 di PubMed? Bukan saya yang salah karena memang dari waktu ke waktu paper tadi nambah gitu ya. Maka nanti di paper biasanya kan kita laporkan waktu pencarian supaya ketika orang mengulangi, ketika ada perbedaan hasil, tidak ditengarai kita salah gitu ya. Karena memang ini posisi yang dinamis. Jadi artinya adalah Bapak sekalian, teman-teman, kajian bibliometric analysis ini memang beberapa tahun terakhir ini menjadi sebuah kajian yang rapidly developed gitu ya, yang sudah mulai banyak. Kalau dulu sebelum BA mungkin SLR yang banyak ya. SLR itu hadir lebih dulu trennya ya, lebih banyak. Sekarang juga ya tetap bertahan karena memang SLR itu tetap perlu sampai kapanpun dilakukan gitu ya. Nggak habis ditelan masa gitu ya. Dan saya percaya bibliometric analysis pun demikian karena memang dia kan mengagregasi ya state of the art sehingga sampai kapanpun akan tetap ada. Nah, BA meskipun kalau secara keilmuan dia hadir lebih dulu, dia diinisiasi jauh sebelum SLR, tetapi memang mendapatkan popularitasnya ya dekat-dekat ini ya, mungkin gara-gara efek pandemi dan lain sebagainya, sehingga orang agak sulit kemudian untuk mendapatkan data secara langsung, primary studies begitu, ketika dia harus kolek di lapangan dan sebagainya, pandemi nggak bisa, maka salah satu jalan adalah secondary studies. Lah, BA ini adalah salah satu secondary studies. Yang menariknya adalah BA compared with SLR adalah BA itu ada toolnya. Ada toolnya, tinggal klik selesai sudah hidup ini. Ya tentu interpretasinya nggak bisa diserahin ke tool ya. Toolnya cuma untuk mengguide kita yang pada akhirnya kita kemudian tetap mesti melakukan interpretasi. Tetapi setidak-tidaknya kita tidak serempong SLR. Sehingga memang wajar kalau kemudian beberapa tahun belakangan ini bibliometric analysis itu kajiannya kemudian meningkat, papernya kemudian meningkat dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun terus meningkat gitu ya, hampir-hampir menyamain SLR karena memang SLR itu rempong lah ya, nanti kita lihat rempongnya seperti apa, lebih rempong daripada bibliometric analysis. Nah ini contohnya ya, saya coba download beberapa hari yang lalu terkait dengan yang related sama teman-teman di DTSI ya.
mulai dari Journal Internet of Things, Internet of Things Research in Supply Chain gitu ya, terkait supply chain dan lain sebagainya. Tahun 2020, 2021, 2019. Jadi memang seperti ini Bapak Ibu papernya. Ada kata-kata bibliometric analysis di dalam title. Jadi nanti kalau teman-teman ingin membuat sebuah paper penelitian terkait dengan topik tertentu dengan menggunakan pendekatan bibliometric analysis, so bibliometric analysis, let's put it in your title. Bisa di depan, bisa di belakang. Misalnya bibliometric analysis on gitu ya, bla 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 atau bla 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 bibliometric analysis gitu ya. Jadi bisa di depan, bisa di belakang. Itu halal-halal saja gitu ya, terserah suka-suka. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, sekarang gimana nih caranya mengkondak? Saya berikan sedikit overview supaya kemudian kita dapat gambaran bagaimana mengkondak bibliometric analysis. Nah ini secara stepnya ya, stepnya secara umum yang kita lakukan terkait dengan bibliometric analysis ya. Nanti di mana bedanya dengan SLR? Nanti kita lihat petanya, stepnya ya. Nah yang pertama tentu nggak mungkin dong kita melakukan sesuatu kalau nggak ada niatnya, nggak ada motivasinya, nggak mungkin. Oh tiba-tiba bangun langsung nyari paper, wah itu ngapain mas? Itu yang nggak mungkin, impossible. Penelitian mesti diawali dari niat gitu ya, atau motivasi. Nah sama di bibliometric analysis juga kita awali dari mendefinisikan aims atau motivation. Saya mau bikin kajian bibliometris ini untuk ngapain? Apa yang mau saya capai? Gitu ya. Nah, lalu kemudian setelah aim motivationnya atau aims, lalu kita definisikan lebih operasional lagi yaitu riset objektif. Ini standar dalam riset methodology. Karena kalau Anda lihat teman-teman di introduction mesti paper yang baik ya, mesti di state secara clear riset problemnya dan riset objektif atau riset aim atau riset motivation. Jadi kalau kita udah definisikan di awal, maka ketika kita menyusun introduction, ya nggak ada kesulitan, wong kita udah definisikan, tinggal kita narasikan, gitu ya. Nah, setelah kita definisikan aims atau motivationnya dan kita breakdown, operasionalisasikan ke dalam sebuah riset objektif, begitu, lalu kita formulasikan riset question atau review question kalau di SLR, ya. Review question, riset question 11-12, interchangeable. Nah, RQ ya kita formulasikan RQ-nya. Nah, RQ inilah yang akan kita jawab nantinya dengan menggunakan kajian bibliometric analysis. Nah, RQ ini mesti kita state secara jelas karena memang banyak jurnal yang mengamanahkan supaya kita mesti men-state secara clear research question gitu ya. Dan kalau Anda lihat di paper-paper yang menggunakan pendekatan BA mungkin 95% ya. Kalau saya lihat 90% kebanyakan benar-benar ditulis secara eksplisit RQ-nya. Misalnya RQ 1-nya bla 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 bla, RQ 2-nya bla 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 bla, RQ 3-nya bla bla bla. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi formulasikan. Nah, RQ ini ya tentu dalam rangka kita lakukan mempertanyakan tadi nantinya jawaban dari RQ ini akan memenuhi ekspektasi kita, memenuhi motivasi kita yang ada di riset objektif dan riset aim. Gitu ya. Jadi nanti jawaban dari RQ inilah yang akan memenuhi riset objektif yang akan cita-citanya tadi, niat tadi menjadi tercapai gitu ya. Nah setelah RQ ini kita definisikan, kita formulasikan, ini wajib dan RQ yang kita definisikannya harus clear ya, harus jelas gitu ya. Nah setelah clear baru kita definisikan, kita formulasikan search strateginya. Nah pendefinisian strategi ini ruhnya dalam bibliometric analysis Bapak sekalian. Ini first step QC-nya. QC pertama yang menjamin kualitas daripada bibliometric analysis. Kalau strateginya meong gitu ya, nggak jelas. Nah, ini kemungkinan besar ke bawah-bawahnya akan tidak berkualitas. Karena apa Bapak sekalian? Karena strategi ini dilaporkan di dalam paper atau di dalam disertasi di tesis pasti lebih dilaporin lagi. Paper yang terbatas aja dilaporin secara detail, apalagi naskah disertasi atau naskah tesis. Lebih detail lagi gitu ya. Wajib dilaporkan. Supaya apa Bapak sekalian, teman-teman? Supaya riset kita itu repeatable, verifiable, ya, bisa refutable. Sehingga peneliti-peneliti yang lain di dunia setelah membaca paper kita, mereka bisa menduplikasi, meniru paper kita, meng-ATM lah istilahnya ya, meng-ATM paper kita, ya entah untuk melanjutkan future works, atau mungkin men-challenge, ya, men-challenge paper kita. Jangan-jangan there is something wrong, ada logical policy dan lain sebagainya di dalam paper kita.
Sehingga dia perlu data yang sama, gitu ya. Maka dia lakukan itu. Nah, strategi ini harus gamblang. Sehingga semua orang ngerti ketika dia nyoba sendiri, gitu ya. Dengan panduan formulasi yang kita udah cemplungin di dalam paper kita itu di section search strategy. Cerut gitu ya, kalau dicemplungin hasilnya sama. Asal semuanya serba sama ya, asumsi-asumsinya. Karakteristiknya serba sama. Nah, search strategy ini Bapak sekalian ada kuliah tersendiri ya. Nanti akan Pak Faiz yang akan disampaikan ya. How to conduct good systematic literature search begitu Bapak sekalian. Nah, anggap udah bisa gitu ya. Nah, search strategi ini nanti mesti inline dengan research question. Ya, karena dia harus menjawab, research question. Nah, setelah itu baru kita collect paper. Baru kita kumpulin tuh papernya bla 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 bla. Nah, ngumpulin paper juga nggak brutal karena sudah diamanahkan di dalam strategi contoh termasuk digital databases yang mau dipakai apa. Itu jelas di formulasi strateginya diucapkan, diomongin misalnya Scopus. Nah, ya udah nanti collect papernya ya di Scopus. Misalnya Scopus, IEEE dan PubMed. Loh ya udah tiga-tiganya itu jangan ke yang lain, gitu ya. Dan pemilihan digital databases itu harus ada reasoningnya, nggak bisa hawa nafsu. Oh, saya kan ngelanggan Scopus, saya pakai Scopus, saya nggak bisa alasan kayak gitu. Harus ada alasannya. Kenapa pakai PubMed, kenapa pakai IEEE, dan itu harus di state secara clear di dalam paper kita untuk menghindarin publication bias. Karena di dalam kajian BA dan SLR ada bias yang mesti kita mitigasi. Salah satunya adalah publication bias. So, salah satunya adalah memilih digital databases yang bakalan kita collect metadata yang ada yang udah diindeks oleh mereka. Gitu ya. Nah, setelah ngolekin paper bla 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 bla, di dalamnya nanti akan ada nah, kenapa kok tadi saya bilang di dalam BA strategi ini menjadi ruh QC nomor 1, QC pertama. Kenapa? Karena bisa dibilang ya, di BA ini tidak ada amanah secara protokoler begitu yang menyatakan bahwa kita mesti melakukan study selection. Nggak ada amanah itu Bapak sekalian. Nggak ada amanah itu. Mostly kita melakukan amanah itu kalau misalnya kita multiple databases. Misalnya saya ambil dari IEEE Explore, saya ambil dari Scopus atau WOS, saya ambil dari PubMed, gitu ya. Nah, kan paper-paper yang ada di PubMed juga nyemplung di Scopus. Paper-paper yang ada di IEEE apalagi bisa dibilang mostly di IEEE Access nyemplung semua di Scopus. Pasti ada redundant di sana. Gitu ya, pasti ada redundant. So, salah satu study selection-nya adalah menghindarin atau remove duplikat paper. Nah, kalau gitu tadi katanya IEEE Explore nyemplung semua di Scopus. Ya kalau gitu ya we don't have to include IEEE Explore dong, mau dari Scopus. Kenapa kok Anda masih tetap ngotot di Scopus? Karena gini Bapak sekalian. Terutama untuk konferensi ya, terutama untuk conference. Nah, untuk conference ini kadang bisa 1 bulan itu baru terindeks Scopus papernya ya. Udah publish di IEEE, bukan kadang sih, saya memperhatikannya sering gitu ya. Seringkali paling cepat sebulan. Kalau jurnal, IEEE Access, IEEE Transaction, dan lain sebagainya, seminggu itu, cespleng itu, begitu publish, biasanya seminggu langsung nongol di Scopus. Tapi kalau conference itu bisa sampai sebulan baru muncul. Gitu ya, sebulan baru muncul. Nah, apa yang terjadi? Ketika kita cuma Scopus doang gitu ya, kalau misalnya salah satu di dalam strategi kita juga kita menginclude tipe artikel adalah dari conference proceedings gitu ya, maka ada potensi nggak ke-include yang paper-paper yang nyemplung di publish under IEEE gitu ya, sehingga nggak nyemplung, nggak ke-include, maka tetap kita pakai IEEE Explore. Gitu alasannya why kita masa karena ada waktu grace period gitu, ada waktu jeda paper yang publish di IEEE Explore di indeks Scopus. Seperti itu Bapak sekalian. Nah, apalagi kalau kita pakai WOS, pasti nggak terindeks. Kemungkinan besar conference proceeding nggak terindeks gitu ya. Tapi kalau Scopus hampir semua conference proceedingnya IEEE itu terindeks Scopus. Nah, setelah collect paper, makanya tadi strategi kembali menjadi ruh. Karena tidak ada amanah study selection. Kalaupun ada terkait remove data tadi, itu saja Bapak sekalian. Makanya hidup ini menjadi nyaman, karena kita nggak perlu capek-capek
memelototin satu persatu. Beda dengan SLR. Kalau SLR al-wajibu ada tahapan study selection yang itu membuat mata merah Bapak Ibu sekalian. Dan itu membuat nggak bisa dilakukan sendirian. Tapi kalau BA bisa dikatakan bisa dilakukan sendirian ya. Tapi kalau bisa jangan sendirian lah ya, supaya kita bisa mendapatkan banyak angle di dalam proses interpretasi nantinya. Nah, setelah kita collect paper, ya misalnya kita bisa dapat ratusan ribuan paper, baru kita lakukan network analysis dengan menggunakan tool. Nah, ini nyamannya hidup ini ya. BA itu pakai tool sehingga nggak perlu baca satu persatu. Ya udah kita serahin sama tool itu. Gitu ya. Tetapi kita jangan langsung nyemplungin ke dalam tool itu. Kalau bisa kita melakukan refining dulu ya. Kita melakukan refinery. Jadi kita melakukan pembersihan data karena kadang ada keyword yang sama gitu ya. Maknanya sama tetapi beda spelling. Misalnya ada yang satu plural, yang satu singular, gitu ya. Itu kan 11-12 sebenarnya itu jamak, itu tunggal, ada S-nya nggak ada S-nya. Itu kan harus kita merging dulu. Atau bahkan secara semantiknya beda, tetapi secara tulisannya sama, maknanya sama, gitu ya. Kayak misalnya university dengan higher education atau college itu kan 11-12. Jadi kita mesti melakukan refining. Jadi jangan langsung dikondak di network analysis, tetapi sebelum melakukan network analysis kita melakukan refining. Dan juga ada toolnya Bapak sekalian. Itu juga ada toolnya, nggak perlu manual. Jadi ya nyaman juga sih hidup ini masih gitu ya. Baru terakhir setelah kita melakukan network analysis, barulah kita gunakan untuk menjawab RQ tadi yang udah didefinisikan di awal, gitu ya. Nah, ini langkah-langkah yang ada secara umum di dalam bibliometrik analysis. Oke, contoh ya, saya ambil satu contoh bagaimana kemudian kita membuat sebuah kajian bibliometrik analisis. Ini sekedar contoh saja, jangan lihat konteksnya, jangan lihat kontennya, tapi lihat bagaimana caranya saya melakukan BA pada topik ini, gitu ya. Karena di riset Anda mungkin topiknya beda, gitu ya. Jangan lihat topiknya, lihat bagaimana metodenya, gitu ya. Oke. Nah, sebelum itu kita lihat opportunity-nya ya. Peluang-peluang apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau kita bisa mengkondak BA, apa yang bisa kita lakukan? Opportunity apa yang bisa kita raih? Gitu ya, ini penting. Karena kadang kalau kita nggak tahu manfaat, kita melakukan sesuatu, kita menjadi enggan. Males-malesan. Nah, ini manfaatnya Bapak sekalian. Ini luar biasa sekali. Opportunity-nya. Kemanfaatannya yang bisa kita dapetin, bisa kita rempuh. Kalau kita bisa melakukan BA. Ya, yang pertama tentu kita bisa membuat paper. Ya, tentu. Apalagi mahasiswa wajib ya, teman-teman mahasiswa juga wajib itu syarat kelulusan gitu ya, syarat kelulusan. Nah, dengan BA ya dosen juga apalagi lebih wajib lagi, kita bisa bikin paper untuk jurnal maupun untuk conference gitu ya, entah BA atau mungkin kita kawinkan dengan SLR using BA atau SLR and BA gitu ya. Nanti ada sedikit perbedaannya, nanti kita lihat. Lalu juga Bapak sekalian, peluang-peluang kita melakukan mengkondak BA ini bisa mengenhance, mengimprove chapter 2 kita, bab 2 ya. Bab 2 di tesis atau disertasi kita. Karena bab 2 itu biasanya kan literature review ya. Literature review, studi pustaka ya, studi pustaka. Nah, salah satu aspek studi pustaka ini adalah kita bisa cemplungin kajian bibliometrik analisis terkait misalnya pemetaan state of the art-nya. Kita cemplungin menjadi dalam satu subsection di dalam section literature review. Gitu ya. Kita petain state of the art mapping-nya based on bibliometric analysis. Nah, tentu berikutnya manfaat yang bisa kita lakukan adalah kita bisa kolaborasi. Apalagi misalnya kajiannya multidisiplin, gitu ya. Kajiannya multidisiplin, misalnya menggunakan disiplin ilmu A, ilmu B, ilmu C ya. Sehingga 3 orang dari disiplin yang berbeda ini bisa bareng-bareng disatukan dalam sebuah kajian bibliometrik analisis, sehingga terbuka peluang untuk berkolaborasi karena memang hari ini kita mesti eranya era kolaborasi. Lalu juga berikutnya kita bisa gunakan bibliometrik analisis untuk ketika kita baru memasuki atau ingin mengeksplor riset topik yang baru gitu ya. Misalnya saya pengen melakukan penelitian nih, atau mahasiswa nih, terutama mahasiswa S2 mau tesis gitu ya, gue mau riset apa ya, agak berbeda sama S3. S3 kan begitu datang dia harus sudah siap riset. Kalau mahasiswa S2 kan nggak tahu riset nggak apa-apa, dia risetnya di ujung gitu ya. Nah, kalau kebingungan lah dia gitu ya, berarti kan dia memerlukan sebuah pengetahuan praktis begitu ya. Saya pengen mengeksplorasi sebuah topik baru nih, gimana caranya? Nah, bibliometrik bisa gitu ya. Atau dosen baru gitu ya, baru ditempatin di prodi tertentu gitu ya,
dan ternyata dia masuk lab tertentu, labnya mungkin agak sedikit berbeda kajian risetnya, topik risetnya, dan topik risetnya itu mungkin baru, tapi mungkin nggak baru-baru banget, tetapi agak baru buat dia. So ketika ingin dieksplorasi supaya dalam waktu cepat gitu ya, bisa dapat gitu ya, nggak meong-meong banget gitu ya, bisa melakukan bibliometric analysis. Nah ini opportunity yang bisa kita dapatkan kalau kita bisa mengkondak bibliometric analysis, dan itu nggak sulit loh teman-teman. Nah ini ya studi kasus yang saya coba deliver ke teman-teman. Jangan lihat topiknya, lihat bagaimana metodenya. Ya, saya coba ingin membuat sebuah use case ya, studi kasus terkait halal related study. Saya ingin memetakan state of the art terkait riset-riset yang terkait dengan halal. Apa aja sih orang riset di dunia ini terkait aspek halal? Apaan aja sih, saya pengen tahu. Buat saya ini benar-benar baru. Halal related studies ini benar-benar baru buat saya. So, saya pengen tahu kayak apa sih petaknya gitu ya. Maka saya lakukan bibliometric analysis. Nah, saya definisikan tiga RT ya, tiga pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah what is the state of the art map of halal related study. Saya ingin memetakan motivasinya, saya ingin memetakan state of the art halal related study. Nah, state of the art ini tentu payung ya, jawabannya nggak tunggal, dia di dekomposisi dari berbagai aspek, mulai dari siapa sih autornya gitu ya, generalnya, outletnya apa sih, jurnalnya, konferensinya apa sih gitu ya. Nah itu state of the art. Metodenya apa sih yang paling banyak, nah itu state of the art. Nah dengan bibliometric analysis saya bisa dapat secara cepat jawabannya, dibandingin kalau saya melakukan SLR. Waduh, kalau saya melakukan SLR, sebulan jangan-jangan baru bisa terjawab. Tapi kalau bibliometric analysis, skala jam kita bisa jawab dengan baik. Jawabannya pun memuaskan, gitu ya. Jadi memang efisien, ya. Oleh karena itu, banyak wajar ya kalau publication over years-nya kemudian terus meningkat dari waktu ke waktu. Lalu saya ingin juga memetakan ya topik-topik apa sih yang lagi trending, ya, lagi emerging, mana sih? Nah, nanti yang emerging itulah yang akan saya bantai gitu ya, yang akan saya mainkan untuk riset saya, gitu ya. Kalau teman-teman yang lagi bingung, gue mau riset apa ya? Ya udah, mainkan yang emerging. Loh kok gitu sih? Ya iya, emerging itu kan ada dua aspek minimal. Yang pertama, dia pasti grafiknya sedang menanjak, tapi nanjaknya nggak nanjak banget. Karena kalau udah nanjak banget udah jadi trending, gitu ya. Yang kedua, dia baru aja, sehingga belum banyak penelitian, belum saturasi, belum mature, sehingga banyak peluang improvement yang bisa kita mainkan. Nah, kan bisa kita mainkan itu topik-topik riset yang emerging untuk kemudian kita pakai di dalam riset entah S2, entah S3, ataupun riset kita sebagai dosen. Tentu yang ketiga adalah saya pengen tahu future work-nya apa sih, gitu ya. Future work-nya apa sih, gitu ya. Karena sebenarnya ya saya bisa saja sih mendapatkan future work gitu, tinggal download sembarang paper, gitu ya. Download sembarang paper, lalu saya baca future work-nya. Masalahnya adalah kalau saya download, saya ambil sembarang itu, masalahnya adalah topik paper itu jangan-jangan udah nggak trending, gitu ya. Topik paper itu jangan-jangan sudah declining, meskipun tahunnya muda, gitu ya. Nah, we don't know kalau cuma ngambil secara sembarang. Tetapi kalau kita ekstraksi future work based on kajian bibliometric analysis, kita firm bahwa topik yang diambil dari paper yang saya ekstrak future work-nya itu memang emerging atau core atau sedang meningkat gitu ya, sedang trending dan seterusnya. Bukan yang obsolete atau bukan yang declining gitu. Jadi aman gitu ya. Nggak ada landasan gitu Ustaz. Next. Nah, ini strateginya ya. Database-nya apa? Saya pakai Scopus ya. Saya pakai Scopus karena memang bisa dibilang halal related study ini tercover lah secara masif di Scopus. Nggak ada database khusus gitu ya. Beda kalau misalnya kajian saya misalnya terkait teknologi. Nah, kalau terkait teknologi ya mau nggak mau saya menginclude IEEE Explore. Kalau kajian saya misalnya related dengan health atau medicine, maka saya pakai Scopus atau WOS dan PubMed gitu ya. Karena PubMed adalah digital databases yang memang khusus untuk mengindeks medicine dan health gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau yang umum-umum art and humanities, social, ekonomi dan lain sebagainya memang bisa dibilang Scopus atau WOS yang bisa kita jadikan standar, gitu ya. Keywordnya halal, gitu ya. Loh kok mas, kok
sederhana kayak gitu sih? Ya, karena saya kan belum tahu banyak gitu ya. Saya baru aja mau nyemplung nih, gitu ya. Baru mau nyemplung. Yo, kalau saya udah tahu banyak, udah bukan nyemplung lagi itu mah ya. Kecebur gitu ya. Tenggelam gitu. Saya baru ingin menenggelamkan diri ya, baru mau nyebur gitu ya. Ya udah halal doang, nggak apa-apa. Nanti dari sini sebenarnya kita bisa mendapatkan keyword-keyword yang lebih advance. Nah, maka nanti kalau Anda ikutin kajian Pak Faiz nanti di systematic literature search, maka bibliometric analysis ini bisa menjadi pintu atau sarana atau wasilah sebagai cara untuk mendefinisikan keyword-keyword apa yang layak, boleh, wajib kita include-kan di dalam search strategi. Jadi dia bisa dibilang menjadi piloting search. Gitu ya. Menjadi piloting search. Karena nanti kan keyword-keyword yang influential, keyword-keyword yang emerging, keyword-keyword general-generalnya akan terpetakan. Dari situ tinggal kita comot. Oh, berarti ini. Yang tadinya kita nggak tahu, yang tadinya kita nggak duga, yang tadinya kita kirim, menjadi ada, menjadi bermunculan. Nah, ini salah satu manfaat daripada BA. Ya. Jadi bisa sebagai piloting search untuk mendapatkan keyword-keyword yang the most relevant dengan topik daripada riset kita. Time span-nya saya ambil 2016 sampai 2021. Type of paper-nya saya hanya ambil artikel jurnal, gitu ya. Bukannya conference proceeding, bukannya book chapter, bukannya review paper, bukannya editorial letter, no. Bukan short communication, tetapi technical paper. Kenapa kok technical paper? Karena technical paper itulah biasanya paper-paper yang merupakan primary studies yang mempropos sebuah metode tertentu, pendekatan tertentu, model tertentu, konsep tertentu, gitu ya. Itu yang mau saya grab, itu yang mau saya dapetin, itu yang mau saya konsumsi. That's why type of paper-nya adalah artikel atau journal, gitu ya. Language-nya of course English. Meskipun di Scopus nggak cuma Inggris, ada bahasa lain ya. Saya kan nggak bisa bahasa lain ya. Saya pakai bahasa Inggris. Apakah itu salah? Enggak ya. English sudah menjadi state of the art language, gitu ya. Ya kalau Indonesia suka menjajah ya jadi state of the art juga ya, karena kita nggak menjajah ya, jadi nggak bisa. Nah ternyata saya dapetin ya sebanyak 720 dokumen ya di Scopus ya terkait halal, terkait dengan saya biasanya nyarinya title, keyword, and abstract. Jadi setiap ada kata-kata halal di title ataupun keyword ataupun di abstract, maka dia muncul halalnya. Ini adalah initial search, so tidak terlalu masalah. Ketika keywordnya tunggal, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Tetapi nanti kalau Anda misalnya sudah expert di bidang itu, tentu keywordnya nggak tunggal kayak gini. Gitu ya. Bisa ada blocking misalnya ada 2 blok, tiap blok itu nanti A or B or C, and blok keduanya D or E or F. Gitu, bisa kayak gitu. Ya, ada dikomunikasikan dengan N, dikomunikasikan dengan OR. Tapi kalau kita baru saja ingin memasuki, so kita biasanya tunggal. Ya, karena kita belum punya pengetahuan banyak. Ya, kalau teman-teman punya pengetahuan banyak di bidangnya, tentu nggak tunggal kayak gini. Misalnya halal or syar'i or apa atau apalah gitu ya, saya nggak tahu. Gitu ya, nanti ini. Nah, seperti itu. Next. Nah, nanti setelah dari Scopus, saya ekspor datanya. Nah, ketika ekspor data nih Bapak Ibu, jangan lupa include referensinya nih. Jangan lupa ini dicentang. Soalnya kalau ini nggak dicentang, nanti kita tidak bisa melakukan kajian BC dan CC tadi. Ya, bibliographic coupling dan citation analysis. We cannot conduct that kind of type of analysis, nggak bisa. Jadi biasakan dicentang. Ya, tapi kajian saya kan nantinya cuma ke occurrence. Saya nggak mau bermain-main dengan daftar pusaka. Ya udah nggak usah dicentang, nggak apa-apa. Keuntungannya nggak dicentang apa? Filenya jadi lebih kecil. Keuntungan file lebih kecil apa? Ya pemrosesnya cepat. Tapi cepat lamanya nggak langit dan bumi, skala menit gitu ya. Mungkin kalau ada referensinya, ngopreknya nggak ada 1 menit. Tapi kalau ada referensinya cuma 2 menit, 3 menit. Ya itu kan not a big deal ya. Melakukan riset nunggu 2 menit, 3 menit kok ya protes gitu ya. Oke, jadi santai saja. Dan pilihnya bisa CSV atau BibTeX. Saya saranin CSV, tetapi jangan lupa ininya dicentang nih. Kalau pas CSV ini wajib dicentang nih. Affiliation ini wajib. Ya, wajib Bapak sekalian. Dan abbreviated source title-nya juga wajib dicentang. Kenapa kok wajib? Karena ada beberapa tool di dalam bibliometric analysis itu yang kalau nggak ada ini dan ini dia nggak support gitu ya, nggak mau ngambek gitu ya. Jadi kita mesti centang ya supaya data kita tunggal, bisa dipakai di tool A, bisa dipakai di tool B gitu ya, sehingga single data ya, lebih meyakinkan gitu ya.
Oke, nah ini nanti tool-toolnya teman-teman sekalian. Tool-toolnya yang teman-teman harus kuasain. Ya, harus kuasain ketika ingin mengkondak bibliometric analysis. Ya, yang pertama adalah Open Refine. Dan teman-teman, ini semuanya gratis Bapak sekalian. Software ini gratis. Nggak keluar uang Rp1 pun ya, kecuali pulsa untuk koneksi internet. Wah, itu kan udah embedded dengan kehidupan sosial kita. Jadi nggak usah dihitung, gitu ya. Open Refine ini gratis Bapak sekalian. Open Refine, ketika aja Open Refine di Google, otomatis di halaman di page pertama, baris pertama dia. Ya, yang kedua adalah FOSS-Viewer. Lah, FOSS-Viewer juga gratis Bapak sekalian. Bisa dibilang FOSS-Viewer ini adalah tool yang paling banyak dipakai saat ini, yang paling banyak dipakai ya, meskipun bukan cuma dia doang. Yang kedua adalah Bibliometrics ya. Bibliometrics dan FOSS-Viewer ini sama untuk memetakan bibliometric analysis. Tool untuk bibliometric analysis itu ada dua ini ya, yang paling banyak dipakai, yang bisa kita pakai. FOSS-Viewer dan Bibliometrics. Yang paling enak FOSS-Viewer bagi kalian. Yang paling enak, yang paling nyaman. Yang paling enak, paling nyaman, paling enak, paling nyaman, paling intuitif. Nah, FOSS-Viewer. Gitu ya. Walaupun nanti di tampilan saya ada FOSS-Viewer, ada Bibliometrics, tapi nanti akan saya coba kasih tahu ke teman-teman dari FOSS-Viewer only enough to replace the function of FOSS-Viewer. Bibliometrics. Dan terakhir Tableau, ya Tableau atau Tableau. Nah, Tableau ini berbayar sebenarnya, tetapi Tableau versi publiknya itu gretong, ya, gratis. So kita bisa download. Yang kita pakai Tableau public aja, gratis. Ya, kalau Tableau yang desktop berbayar. Ya, semuanya bisa gratis. Ya, aman. Ya. Oke, next. Nah ini ya, pertanyaan pertama kan tadi terkait state of the art. Nah untuk ngejawabnya pertama saya jawab dari jurnal-jurnal apa sih yang paling relevan ya terkait topik riset yang saya sedang mainkan ini, yaitu halal related studies. Nah, saya pilih 20, ya bebas saja, nggak mesti 20, bisa 10, bisa 15. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti nggak muat itu papernya kepotong ya. Jangan terlalu banyak sampai 30 kebanyakan ya, 20 aja udah banyak sebenarnya, 10 aja best practice lah 10 ya, jangan terlalu banyak. Kalau sampai 30, 40 kepotong tar tabelnya nggak enak gitu ya di paper. Ya di disertasi juga nggak bisa kebanyakan, meskipun di disertasi tidak ada batasan halaman. Tapi kalau terlalu banyak juga nggak nyaman ya. Masa jumlah papernya cuma satu ikut ditampilin, nggak lucu gitu ya. Nah ini saya pilih otomatis gitu ya. Nah ini jurnalnya, angka-angkanya seperti ini. Ini di generate dari tool Bibliometrics gitu ya, tool Bibliometrics. Tetapi saya sudah memberikan alternatif, kita bisa dari generate kayak gini ini dari FOSS-Viewer. Nanti saya kasih tahu caranya. Next, setelah jurnal adalah author gitu ya. Author apa sih yang paling relevan gitu ya. Ini paling relevan ini. Ini belum tentu jadi jenderal dia. Dia belum tentu jadi jenderal. Ini paling relevan. Ingat ya, beda ya. Relevan dengan influential itu beda. Relevan itu prolific, lebih ke prolific, paling subur, paling banyak dokumennya, paling banyak papernya. Banyaknya paper belum tentu the most influential, belum tentu. Ya, the most influential itu based on citation. Jadi ketika citationnya banyak, dialah jenderal sebenarnya, gitu ya. Karena papernya seabrek tapi nggak ada yang citasi, daripada papernya cuma 3 biji tapi yang citasinya seabrek. Nah, siapa coba yang lebih influential? Jadi relevan itu doesn't always meaning influential. Nah, makanya nanti saya coba mengpropose sebuah grafik, sebuah chart yang overlay. Overlay itu artinya kita menampilkan prolific, but also influential. Nah, menarik kan? Dalam satu tampilan, kita bisa lihat prolific sekaligus influential. Ya, ini author-authornya, si Ali A, Ali M, Khan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini terkait topik-topiknya saya bikin dari word cloud ya, word cloud. Nah ini nggak terlalu signifikan, ini nggak agak jarang ada di paper, agak jarang. Tapi kalau Anda mau tampilin juga it will be okay gitu ya. Karena apa? Ini intuitif yo. Dari sini kita ketahuan karena gede kecilnya itu based on banyak sedikitnya occurrence. Ya toh? Maka halal food wah paling gede nih, purchase intention, halal certification, halal tourism. Wah, menarik nih halal tourism ya. Kalau Anda bercita-cita, gue pengen nih ngupas halal tourism nih, wah ini cocok nih karena memang dapatnya gede. Dibandingin yang lain tuh kecil gitu ya, misalnya kayak apa tuh yang kecil tuh. Kalau Anda lihat Islamic finance ternyata masih kecil, halal branding juga masih kecil gitu lah, dan seterusnya. Ya, oke. Nah, set of berikutnya adalah pemetaan terkait topik-topik riset yang sedang
banyak dipakai oleh para peneliti terkait topik riset yang saya kembangin ini. Nah, ini output ini kalau Anda lihat hasil post viewer. Output ini adalah hasil post viewer, teman-teman. Bapak-bapak sekalian. Nah, kalau kita lihat nanti di sini gede kecil node, ya node itu yang bundaran itu node. Gede kecilnya menyatakan occurrence. Berarti ketika dia occurrence-nya semakin banyak, berarti node-nya akan semakin gede. Occurrence itu artinya gini. Ketika dia occurrence-nya 2, berarti minimal dia ada 2 paper yang menggunakan keyword itu, gitu. Kalau occurrence 10, berarti ada 10 paper yang berbeda. Ya, mungkin bisa jadi cuma beberapa author yang sama, tapi 10 paper yang berbeda pakai keyword itu. Logikanya adalah ketika keywordnya semakin banyak, maka dia semakin trending, gitu ya. Maka dia semakin berpengaruh, semakin banyak diteliti, gitu ya. Nah, kita lihat tuh. Jadi gede kecilnya itu menyatakan occurrence. Nah, warna ini menyatakan cluster. Ya, menyatakan cluster. Jadi sama si Fosviewer dia buat clustering, ya, clusterisasi. Sehingga nanti keyword-keyword yang berdekatan, ya, yang similar, ya, yang setopik, yang searea, yang sebidang, maka di grouping ke dalam satu cluster yang sama. Nah, ditandai dengan warna. Nah, maka nanti nih Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ketika Anda nampilin kayak gini nih, ya, ini namanya network visualization. Network visualization. Ketika menampilkan network visualization dari Fosviewer, sebelah kanannya itu yang mesti diinterpretasiin, itu yang mesti dinarasiin, ya, itu yang mesti dinarasiin. Apa aja yang pertama di absensi number of clusternya ada berapa? Ada berapa? Oh, ada 4 cluster, ya, masing-masing dengan warna A, B, C, D, itu ya. Lalu tiap cluster kita absensi yang prominent maupun yang interesting. Ya, prominent gampang. Prominent itu yang gede-gede, ya, yang gede-gede. Interesting nggak mesti gede, bisa jadi dia agak-agak gede, tetapi wah ini menarik, gitu ya. Jadi kita absensi, nggak usah semuanya di absensi, kita pilih 3 besarnya saja, gitu ya. Cluster 1 yang paling prominent, yang paling banyak adalah lalala, dan yang menarik adalah beberapa topik muncul, antara lain A, B, C, gitu ya. Tiap cluster itu dibahas. Lalu kemudian relationship between cluster, ya, relationship. Contoh misalnya halal certification, warna merah nih, yang warna merah. Dia adalah championnya, ya, prominennya, ya, di cluster warna merah. Nah, ternyata gitu ya. Ternyata kalau kita lihat dia ini berdekatan dengan cluster warna hijau, gitu ya. Berdekatan dengan cluster warna hijau. Di mana, gitu ya, di mana halal logo, ya, halal logo itu berdekatan. Artinya apa, Bapak sekalian? Artinya sering muncul bareng-bareng sebenarnya. Si halal logo sama si certification sering muncul bareng-bareng. Cuman dia tidak cukup kuat untuk dijadikan dalam satu klaster. Dia lebih ditarik ke dalam klaster hijau, gitu ya. Tetapi secara kemunculan, ya, secara relation, halal logo itu erat kaitannya dengan halal certification, gitu ya, Bapak sekalian. Terus kemudian halal market misalnya berdekatan dengan halal tourism, ya, religiosity, halal food. Jadi kedekatan antar node baik intra cluster maupun inter cluster di absensi, gitu ya, di absensi. Contoh. Di cluster merah misalnya halal certification itu berdekatan dengan supply chain di intra cluster, ya, di cluster yang sama juga berdekatan dengan TPB, ya, Theory of Planet Behavior, ya, Azan itu, ya. Lalu kalau si halal awareness itu berdekatan dengan attitude sama purchase intention, gitu ya. Sementara halal tourism itu berdekatan dengan tourism itself, lalu Muslim travelers, etc. Nah, itu intra cluster. Nah, kalau inter cluster gimana? Halal certification berdekatan dengan halal logo, dan dia berjauhan dengan baik klaster biru maupun klaster kuning, gitu ya. Sementara klaster hijau, ya tadi halal logo sama siapa tuh, samping religiosity boleh Anda deketin tuh, ya, boleh Anda deketin. Nah, dan seterusnya. Jadi dia absensi. Nah, terakhir yang layak kemudian kita narasikan adalah riset fokus, ya, foci kalau fokusnya lebih banyak, riset foci. Jadi riset fokus tadi tiap klaster. Ya, kalau gampangnya, kalau kita males melakukan konten analisis, ya udah ambil aja dari yang gede-gede, gitu ya. Riset fokusnya ambil dari yang gede-gede, gitu ya. Tapi kalau bisa riset fokusnya ini jangan cuma ngambil dari yang gede-gede. Contoh yang merah halal certification, halal supply chain,
halal kosmetik sama food safety. Jangan begitu. Kalau bisa melakukan konten analisis. Jadi meskipun ini kajiannya adalah bibliometrik analisis, tetap kalau bisa ada kajian konten analisisnya. Yang dimaksud konten analisis itu baca papernya, baca full papernya. Toh nggak banyak, saya tinggal ambil misalnya halal certification, gitu ya. Papernya mana aja sih yang ada keyword halal certification? Nah itu Anda akan dengan mudah dapetinnya dari OpenRefine. Tinggal search di OpenRefine, langsung ketahuan paper-papernya yang ada keyword halal certification. Ya udah tinggal download tuh papernya. Ya paling 3-4 paper, nggak banyak. Download, ya tahun-tahun yang baru aja, jangan tahun-tahun yang lama. Setelah itu tinggal Anda baca, fokusnya apa sih ini paper? Ya untuk dapetin fokusnya gampang. Ya, masalah penelitian yang diangkat apa sih? Gitu ya. Nah itulah. Nah itu nanti tinggal kita mainkan. Gitu ya. Next. Nah, lalu berikutnya masih di Force Viewer, output berikutnya adalah di overlay visualization. Ini adalah overlay visualization. Sudah ada tambahan konten lain, yaitu adalah warna. Ya, kalau tadi warna tadi menyatakan cluster, kalau di overlay visualization, warna ini menyatakan ya tergantung settingannya apa. Dalam hal ini gambar yang saya tampilkan ini terkait dengan waktu publikasi. Ya, average publication year. Ya, waktu publikasi. Nah, semakin mendekatin kuning, waktu publikasinya semakin mendekatin 2020. Semakin mendekatin warna tua, ya, hijau tua, biru tua, itu semakin 2018. Artinya apa? Berarti kalau begitu, topik-topik riset, keyword-keyword yang warnanya kuning, berarti keyword-keyword yang bisa kita katakan sedang trending, sedang emerging atau trending. Emerging atau trending. Kita nggak bisa definisikan dia emerging, nggak bisa. Tapi yang jelas pasti trending. Karena apa? Tahunnya muda. Gitu ya. Tahunnya muda. Sementara yang warna-warna tua kayak halal food industry, ini halal food industry agak tua, lalu kemudian animal welfare, begitu ya, dan seterusnya, itu warnanya agak tua ya. Nanti kalau Anda mau ambil riset, carilah yang kuning-kuning gitu ya. Misalnya halal tourism, satisfaction, Muslim tourist gitu ya. And Indonesia itself. Ternyata Indonesia juga gitu ya. Ternyata banyak halal related study ya dan seterusnya. Halal awareness juga agak-agak kuning, jadi tahunnya muda. Itu ini namanya overlay visualization. Jadi kita mesti definisikan mana yang tahunnya muda, mana yang tahunnya tua, dan relationship map among yang di novel-novel. Jadi nanti caranya gini, misalnya halal tourism, Anda deketin tuh di viewernya halal tourism, ya mouse-nya deketin ke halal tourism, otomatis link-link yang deket sama halal tourism itu muncul, yang lainnya dibikin gray, dibikin latar belakang. Sehingga kita bisa tahu topik-topik riset yang related sama halal tourism itu apaan aja sih. Nah, itu nanti kita narasiin di dalam paper kita. Gitu ya. Jadi untuk menarasikannya. Jadi nggak cuma nampilin gambar, tetapi juga dinarasikan yang informatif sehingga memberikan insight kepada para readers. Lalu, Bapak Ibu sekalian, nah ini yang disebut sebagai strategic diagram. Ini menarik sekali, strategic diagram. Agak jarang agak jarang paper-paper ngupas strategic diagram. Jadi, kalau teman-teman melakukan kajian bibliometrik analisis, kemudian menginclude strategic diagram, wah keren banget. Coba lihat ya, emang keren kok. Coba aja lihat. Nah, strategic diagram ini terdiri dari dua aksis, yaitu x-aksis dan y-aksis, di mana x-aksisnya adalah centrality, ya, centrality, sementara y-aksisnya sumbu y adalah density, gitu ya. X-aksis menyatakan derajat relevansi antar topik, sementara density menyatakan development degree, artinya menyatakan banyaknya publikasi. Ya, berarti semakin ke atas, berarti semakin banyak publikasinya. Artinya keyword tadi semakin banyak dipakai oleh para peneliti di dalam papernya. Semakin ke bawah, semakin sedikit papernya. Sementara sumbu X semakin ke kanan berarti dia semakin banyak mempengaruhi penelitian yang lain. Dengan kata lain, semakin banyak disitasi gitu ya, semakin banyak terkoneksi dan lain sebagainya. Semakin ke kiri, semakin sedikit centrality-nya. Semakin sedikit hubungannya dengan topik-topik yang lain. Gitu ya. Nah, seperti itu. Maka di strategic diagram ini dibagi menjadi 4 gitu ya. Sehingga menjadi 4 kuadran. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kalau kita di SMA belajar diagram Cartesius, mungkin SMP ya, belajar diagram Cartesius,
Ini Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, di strategic diagram, Q1 ini disebut juga core or motor theme. Jadi tema-tema penelitian yang menjadi core pada topik ini, menjadi core penelitian. Sementara yang Q2 adalah isolated. Isolated itu artinya dia terisolasi, ya, terisolasi atau niche, hanya terisolasi atau mengupas topik tertentu, bidang tertentu, area tertentu. Q3 itu menyatakan emerging atau declining theme. Jadi di strategi diagramnya ini kita tidak bisa mendefinisikan secara clear mana yang emerging, mana yang declining. Kita mesti melakukan further analysis berdasarkan average publication year. Sehingga di sini belum jelas jenis kelaminnya nih. Misalnya kayak trust. Trust ini gimana? Declining apa we don't know. Dari sini. Makanya kemudian kami mengembangkan yang namanya enhanced strategic diagram. Nah, dengan enhanced strategic diagram, dari 4 kuadran menjadi 8 kuadran. Kita tambahkan satu akses lagi yang namanya novelty. Nah, sehingga jelas jenis kelaminnya apakah dia emerging atau declining. Seperti itu. Nah, di paling bawah Q4 adalah interdisciplinary atau basic atau transverse theme yang menjadi topik-topik riset yang banyak dipakai di semua bidang. Yang menjadi fundamental, basic fundamental. Seperti itu. Nah, nanti tinggal dikata-katain dari sini. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dari sini kita bisa dapat mana yang emerging, mana yang trending, mana yang core. Tapi masih punya kebatasan. Keterbatasannya apa? Terkait di sini, di Q3. Masih ada problem. Apa? Belum jelas jenis kelaminnya. Yang nongol di Q3 ini emerging atau declining. Karena kan langit dan bumi, emerging sama declining. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Yang satunya layak dijadikan penelitian, yang satunya sebaiknya dihindari. Nah, itu kan agak berbahaya. Next. Pertanyaan ketiga, future works. Nah, future works. Caranya piye? Saya deketin satu buah node yang warnanya kuning. Ya, yang warnanya kuning. Nah, tadi kan node warna kuning itu ada Indonesia ya. Nih, Indonesia ini kan kuning ya, di overlay visualization. Tahunnya kuning. Loh, bukan Golkar loh ya. Karena memang skema warna yang kita pilih Viridis. Ya, Viridis tuh kayak gitu, dari biru ke kuning. Nah, saya deketin warna Indonesia, curut gitu ya. Maka yang connect dengan keyword Indonesia yang akan ditampilkan, yang nggak connect dijadikan gray latar belakang. Nah, di sini Indonesia erat kaitannya misalnya dengan halal tourism, content analysis, Twitter, food, perception, Malaysia, Muslim, halal food, religiosity, purchase intention, dan seterusnya. Nah, saya tertarik misalnya dengan Indonesia dengan halal certification. Nah, halal certification ya, halal certification. Loh kok halal certification sih Mas? Ya nggak apa-apa, halal certification meskipun secara waktu dia agak tua ya, tapi nggak terlalu tua. Tetapi yang menarik dari halal certification ini gede node-nya gede gitu ya. Jadi saya pengen tahu paper-paper yang apa namanya, di mana dia juga ada keyword Indonesia dan ada keyword halal certification bareng-bareng. Nah, ternyata setelah saya cari di OpenRefine ya, tuh cara nyarinya kayak gitu dari facet ya, facet filter. Saya ketik di pertama, saya tambahin satu lagi, saya ketik yang kedua, sehingga kalau dua-duanya ada, maka jadi N ya logikanya ya, maka ada. Ternyata ada 5 paper. Ada 5 paper yang ada keyword Indonesia dan keyword halal certification. So, saya ambil satu paper tahun 2012. Karangan si Yama dan kawan-kawan, Impact of Halal Food, bla 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 bla. Saya ambil, saya download papernya. Dari Jurnal International Journal of Innovation, Creativity and Change. Ya, sebelumnya saya inspect. Key-nya berapa? Kayaknya Q2 atau Q1 saya lupa. Tapi masih berkualitas lah. Nggak Q2, nggak Q3, Q4. Masih kalau nggak Q1, Q2 saya lupa. Ya tentu ketika saya mau ambil dia, saya inspect tahunnya, saya inspect kualitas jurnalnya. Kalau jurnalnya Q1, Q2 saya ambil. Ya, kalau Q3, Q4 ya saya masih mikir-mikir lah. Karena ini bakalan jadi key paper. Ya, key paper sebaiknya yang bagus sekalian gitu ya. Nah, saya download papernya, cerut gitu ya. Download satu paper kan gampang. Download, cerut gitu. Apalagi tahun 2019, kemungkinan besar Sang Gagap bisa nge-downloadin buat kita. Nah, saya akan ambil riset problemnya, sekaligus saya ekstrak future works-nya. Nah, riset problem itu gampang bagus sekalian. Pasti ada di introduction, section 1, introduction. Sementara future works kemungkinan besar ada di ujung ya. Kalau nggak di ujung discussion, di ujung conclusion.
Dua kemungkinan itu. Pokoknya di ujung lah, jadi gampang ya. Kayak gendang gitu ya. Di depan gitu. Ting, gitu ya. Saya inspect riset problemnya apa. Supaya saya tahu, paper ini benar-benar berkualitas nggak sih? Gitu ya. Karena paper yang berkualitas mesti state secara eksplisit, secara clear riset problemnya dan riset objektifnya atau research aim atau riset motivationnya. Kalau enggak ya saya berpikir dua kali. Meskipun ini Q2, kadang Q2 juga ada yang meong Bapak sekalian. Papernya ya, bukan jurnalnya. So saya inspect riset problemnya, oh ya ternyata oke nih, riset problemnya clear. Saya kira ya has not been studied. Like ada kata-kata like gitu ya, ini kata-kata sakti terkait wording sakti, diksi sakti yang biasa dipakai untuk menstate riset problem. Saya kira ini oke, riset problemnya terkait masih jarang orang-orang mengupas terkait halal certification terkait dengan kondisi di Indonesia gitu ya. Kita tahu bahwa Indonesia itu negara muslim terbesar, jadi sangat dapat konteksnya. Previous studies lack of mediating role of ethical compliance. Jadi sepertinya dia ingin ngebahas secara detail terkait halal certification dalam aspek atau angle ethical compliance gitu ya. Dan dia jelas research aim atau objektifnya adalah menganalisis impact halal certification terkait di restoran ya. Mediating role ethical compliance, benar ya, dia membahas ethical compliance ada di objektifnya. Lalu kemudian importance daripada ethical compliance. Jadi benar objektifnya nyata di riset problem. Nah, langsung saya terbang, ya tentu saya baca metodologinya, saya baca resultnya, findingsnya. Tapi saya terbang ke conclusion. Saya dapetin future work-nya. Apa kata dia itu yang saya kuningin, the study has some limitation. Nah, saya gembira tuh kalau ada paper-paper yang ngomong kayak gitu, saya gembira. Seneng saya, berarti jujur nih, si pengarangnya jujur. Gitu. Kadang ada pengarang yang nggak terlalu jujur ya. Artinya dia tidak men-state secara clear keterbatasannya. Kalaupun di state keterbatasan yang sifatnya kita juga bisa dapetin secara gampang dari baca paper dia. Tapi autor yang baik, peneliti yang baik gitu ya, menampilkan secara ikhlas limitasi papernya. Toh limitasi juga bukan berarti papernya meong, tetapi memang kan yang namanya paper itu kan terbatas kajiannya. Berarti limitasi itu bisa jadi out of scope gitu ya, out of kajian. Nah, dia bilang, the study has some limitation as the impact of halal food service is only seen in the restaurant business and not in food industry secara general. Loh, menarik. Jadi, objek risetnya adalah halal certification di restoran, tidak di food industry secara umum, gitu ya. Bisa jadi pasar, bisa jadi mana-mana lah pokoknya kuliner-kuliner itu ya. Pujasera dan lain sebagainya. Sehingga terbuka peluang nih kalau teman-teman ingin melanjutkan studinya, mengenhance dia tidak hanya di level restoran bisnis, tetapi juga yang lebih luas lagi, lebih banyak lagi gitu ya. Dan ternyata sampel size-nya juga small, ya kita bisa enhance dengan sampel size yang lebih besar, ya kan? Mungkin restorannya juga kita ambil restoran yang dari berbagai kelas dan lain-lainnya. Dan dia juga berjanji in future studies, data from customer could be collected to fill identified gaps in the literature. Nah, ini menarik ya. Dari aspek karakteristik customer ya. Ini menarik. Ini menjadi sign, tanda iktibar buat kita untuk kalau kita ingin melanjutkan future works-nya ya bisa dengan cara memperbanyak sampel size ya, tentu juga dengan sampelnya, tapi mungkin kategorisasi dari restoran atau juga menaikkan ke umbrella-nya dengan di food industry, plus kita tambahin aspek kajian customer, karena memang aspek kajian customer juga menjadi isu. Saya kira di sini ya, customer relation ya, di sini pasti ada customer nih, consumers ada, terus kemudian ada perceived behavior control, ada behavioral intention, perceived value, customer satisfaction. Ini kan aspek customer semua. Kalau ini kita bisa gali ya terkait di halal certification di Indonesia di food industry, it will be great saya kira. Nah itu, jadi dari kajian BA kita nggak perlu baca banyak paper. Dengan baca satu paper saja kita langsung firm bahwa paper yang kita baca topiknya inilah topiknya. Gitu Bapak sekalian. Jadi guided, bisa dibilang guided, apa? Terkendali, apa itu? Terpandukan, nggak liar gitu. Kalau SL kan liar. Kalau ini terpandukan. Oke, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Contohnya, nah ini berikutnya materi menarik. Ya, saya harap mudah-mudahan masih ada waktu. Masih ada waktu ya.
alternatif ya, improved visualization. Kalau tadi visualization-nya kayak gitu. Nah, itu visualization yang ada nih Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini adalah visualization yang common. Ya, almost common, hampir umum dipakai. Kecuali ini nih, ini agak jarang, yang ini nih agak jarang, yang ini langganan, paling banyak dipakai, ini juga paling banyak dipakai, gitu ya. Ini agak jarang, ini umum, ini juga umum, gitu ya. Ini umum, agak jarang, paling banyak, gitu ya, agak jarang. Nah, yang mau saya unjukin, bukannya agak jarang, nggak ada, belum ada, gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti boleh kalau mau dipakai, monggo. Oke, ada 3 setidak-tidaknya yang bisa kita mainkan sebagai alternatif improved version dari visualization yang ditawarkan dari Foxviewer maupun Bibliometrics. Yang pertama adalah kita ingin melakukan overlay, ya, penggabungan dari beberapa angle dalam satu chart, dalam satu diagram. Yaitu saya yang pertama terkait dengan journal. Saya ingin memetakan dalam satu chart, saya bisa tahu prolific dan influential. Jurnal mana sih yang paling subur mempublikasikan topik-topik penelitian saya? Dan yang paling berpengaruh, loh, subur plus berpengaruh, ya. Yang kedua adalah prolific and yet influential author. Author mana sih yang paling subur, paling rajin, plus paling keren jadi jenderalnya, yang layak saya jadikan sandaran ketika saya citasi. Lalu terakhir adalah enhance strategic diagram. Mari kita lihat. Nah, untuk prolific influential journal dan author, itu kita menggunakan kajian yang namanya bibliographic coupling analysis. Jadi makanya kalau mau menggunakan pendekatan ini, teman-teman mesti nyentang tuh reference waktu download di Scopus. Mesti dicentang, gitu ya. Sementara kalau enhance strategic diagram cukup menggunakan pendekatan co-occurrence, ya, pendekatan co-occurrence. Nah, toolnya ada 2, Bapak Ibu sekalian, yaitu Foxviewer dan Tableau. Kita pakai Tableau, ya. Disinilah peran Tableau, ya. Peran Tableau kita eksploitasi, ya. Tableau public. Nah, ini contohnya nih Bapak sekalian. Lihat, ini tabelnya nih ya. Ini author versus documents. Tetapi, ya, jadi saya mengoverlay ada 3 yang saya overlay, ada 3 informasi dalam satu tabel ini, ya. Ada 3 informasi, 4 sebenarnya, 4 informasi, ya, 4 informasi, 1 identifier. 3 informasi. Yang pertama adalah daftar pengarangnya sebagai identifier, ya. Informasinya ada 3. Yang pertama adalah number of documents, ya. Number of document ini dengan menyatakan bar size, ya. Bar size, ukuran barnya, ya. Berarti ini si Ali MH ada 13 paper dokumen. Si Khan ada 13, Halim ada 11, terakhir Azmi ada 8 paper. Ini bar size. Nah, itu yang pertama, menyatakan dokumen. Lalu yang kedua adalah bar height, ya. Bar height, ya, tingginya. Nah, tingginya tuh ini berdasarkan citation, ya, berdasarkan citation. Artinya semakin tinggi citasinya semakin banyak. Tapi yang saya ambil bukan citation-nya, tapi average citation. Kalau saya ambil citation doang, nggak fair. Karena bisa jadi papernya banyak, citation-nya dikit. Ya, papernya sedikit, citation-nya banyak. Jadi kalau average itu udah dirata-ratain antara jumlah citasi dengan jumlah papernya. Sehingga fair enough, cukup fair. Begitu ya. Nah, yang paling gede ini si Al-Ansi. Ya, kalau kita lihat si Al-Ansi yang paling gede. Apa paling banyak? Ya, rata-rata citasinya dibandingin yang lain. Si paling kecil adalah si Azmi, gitu ya. Coba kalau kita si Ali, ya, si Ali meskipun dia itu 13 secara dokumen, tetapi secara citation dia nggak jadi champion, dia prolific doang. Dia prolific tetapi tidak begitu influential. Ya, ini lumayan influential sih, tapi dia udah pasti prolific. Nah, kalau si Al-Ansi ini jelas-jelas dia influential karena paling gede tingginya, ya, head-nya tingginya, sehingga average citation-nya besar, gitu ya Bapak sekalian. Dan ini yang paling kecil si Abdullah sama si Azmi. Abdullah sama Azmi ini paling rendah average citation-nya, gitu ya. Jadi bisa dibilang Ansi ini yang lumayan keren ya. Si Ansi ini lumayan boleh dia berbangga diri, meskipun dia bukan the most prolific, tetapi dia the most influential karena dia paling banyak average citation-nya. Lalu overlay yang ketiga adalah terkait average publication year. Ini saya notasiin berdasarkan warna. Ya, ini mengikuti skema Viridis dari hijau ke kuning, hijau tua ke kuning.
Mendekati kuning berarti rata-rata tahun publikasinya muda. Loh, kalau kita lihat siapa sih paper-paper yang lagi rata-rata tahun publikasinya muda siapa sih? Oh, ternyata si Khan. Si Khan itu ya, si Khan, lalu Halim, lalu lalu Khan S juga. Si Al-Ansi ini lumayan ya, lumayan warnanya agak-agak hijau, mungkin sekitar 2018 akhir. Jadi masih relatif muda nih tahunnya ya. Masih relatif muda. Tetapi yang tua ini si Ali sama Ali A sama Ali MH nih yang memang rata-rata publikasinya udah mulai tua. Jadi memang kalau kita lihat wajar nih sepertinya si Ali MH ini banyak publikasinya wajar. Kalau kita lihat dari tahunnya sepertinya dia hadir lebih dulu dibandingin yang lain, dibandingin si Ansi. Ya, dibandingin si Ansi wajar. Si Ansi ini masih 8 karena memang rata-rata publikasinya lebih muda, artinya dia startnya lebih belakangan daripada si Ali. Si Ali sepertinya startnya lebih dulu. Karena apa? Papernya lebih banyak, yang pertama. Yang kedua ditandai dengan warnanya yang hijau tua. Artinya dia tahun publikasinya rata-rata tua. Logika sederhananya, berarti dia mempublikasikan tahunnya itu lebih awal dibandingin teman-teman yang lain. Wajar kalau kemudian dia jumlah dokumennya lebih banyak. Tetapi secara citation ternyata si Ansi ini yang lumayan keren. Gitu ya Bapak sekalian. Jadi ini ada satu informasi, satu identifier, nama pengarang, dan ada 3 informasi, yaitu number of documents dari bar width ya lebar, lalu average citation bar width, bar height tingginya, dan warna color. Bar color itu untuk average publication year. Jadi saya bisa dari satu gambar ini bisa narasiin 3 konten gitu ya. Prolific, influential, dan the most recent novel author. Gitu ya Bapak sekalian, dari warna tadi. Next, sekarang jurnal. Ya jurnal juga sama. Sama ya. Cuman bedanya kalau tadi author, sekarang yang menjadi identifier adalah jurnal. Saya pilih jurnal. Seperti itu, sehingga bisa kita tahu bahwa yang menjadi leading yang paling banyak prolific adalah Journal of Islamic Marketing. Dan dia recent, the most recent nih. Rata-rata tahunnya muda. Wah, rajin nih tahunnya muda. Tetapi secara citation yang paling unggul sebenarnya si British Food Journal. British Food. Tapi sepertinya British Food ini no longer menjadi idola outlet para peneliti ya. No longer sepertinya karena tahunnya relatif tua. Sementara si Journal of Islamic Marketing sepertinya menjadi outlet atau venue publikasi oleh para peneliti karena rata-rata tahunnya muda. Dan kalau kita lihat kayak ASL ini udah mulai ditinggalkan teman-teman. ASL Advanced Science Letter ya, Advanced Science Letter tahunnya paling tua nih, warnanya paling tua ya. Kenapa? Kita tahu bahwa Advanced Science Letter itu sejak 2017 discontinue dari Scopus ya, dia terakhir 2016. Sehingga wajar kalau kemudian ya sudah mulai ditinggalkan, tidak menjadi outlet, sehingga waktunya menjadi tua, warnanya menjadi biru tua. Gitu ya, teman-teman. Jadi kita bisa melakukan analisis dari berbagai different angle dengan overlay seperti ini. Dan ini terpaksa nggak bisa dari Foss Viewer, nggak bisa dari bibliometrik. Kita bikin sendiri, tapi pakai Tableau, tinggal geret-geret aja, Pak. Nanti saya demoin. Tinggal geret-geret aja, gampang. Nah, terakhir Enhanced Strategic Diagram, ya. Enhanced Strategic Diagram. Nah, ini jadinya ada 8 status, ya. Dari 4 kuadran, tetap saya modelin 4 supaya gampang. Soalnya kalau 8 jadinya terlalu susah dilihat. Tetap saya bikin 4, cuman tiap-tiap kuadran itu kita bikin 2 status masing-masing. Sehingga sebenarnya ada 8 status. Di mana kuadran 1 itu nanti akan secara jelas terdisting antara core dengan major, di mana core ini rata-rata tahunnya muda, sementara major rata-rata tahunnya relatif lebih tua. Lalu di kuadran 2 ya, ada isolated. Kalau tahunnya tua maka dia isolated, tapi kalau tahunnya muda dia emerging. Sementara di kuadran 3 jelas ya, secara distinct dibedakan mana yang emerging, mana yang obsolete. Kalau udahnya density-nya rendah, centrality-nya rendah, tahunnya tua, maka dia obsolete. Obsolete itu sudah mulai ditinggalkan ya. Nggak dikembangin lagi, itu obsolete. Nggak diteliti lagi. Jadi please hindarin paper topik yang obsolete. Kalau bisa dihindarin, kalau bisa. Unless, kecuali Anda memang menemukan sesuatu yang benar-benar baru, masih pada topik itu, angle baru, dan itu valid. Nggak apa-apa. Tapi kita biasanya sebagai peneliti pemula, ya agak worry. Ya, kecuali bagi Prof. Iwan ya nggak apa-apa ya. Memainkan, mentuning yang masih obsolete, kemudian dapat angle baru, sehingga, menjadi training lagi. It's okay. Ya, science itu nggak ada harga mati. Hanya kitab suci yang harga mati.
Nah, lalu kuadran 4 jelas ya, yang tahunnya muda itu interdisciplinary atau basic transversal pain, sementara yang tahunnya tua adalah declining. Jadi kalau bisa hindarin dua ini ya. Terus yang mana yang mau saya ambil ya terserah. Bisa yang emerging, bisa yang core, bisa mature. Ya, kalau buat peneliti-peneliti baru supaya dapat peluang improvement, ya ambillah yang emerging karena berarti kan yang emerging belum banyak dikembangin. Beda sama yang core, apalagi yang mature. Udah banyak banget dikembangin sehingga peluang untuk improvementnya menjadi kecil. Artinya peluang contributionnya menjadi kecil, susah kita nembus jurnalnya. Terakhir, contoh, nah halal related studies saya modelkan seperti ini, gitu ya. Nah, sehingga kemudian saya bisa dapat petain tuh warnanya ada, gitu ya. Dan seterusnya ini saya pakai Tableau. Ya, saya bisa kata-katain. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya. Oh, sorry, satu lagi ya, udah main habis saya belum. SLR, ya SLR. Nah, SLR terkait bibliometrik analisisnya. Ini buku yang saya jadikan pegangan, teman-teman. Anda boleh pakai ini atau pakai enggak ini juga nggak apa-apa. Sekarang ini ada banyak textbook, handbook, gitu ya, yang bisa kita pakai untuk guidance kita, bacaan kita untuk mengkondak SLR. Jadi saya pakai karangannya Goch, Oliver Thomas, dan Kitchenham. Bisa dibilang Kitchenham ini generalnya SLR untuk teman-teman di computer science, karena memang dia yang pertama kali membuat guidance tahun 2007 atas improvement dari Pettigrew and Robert tahun 2006. SLR-nya Pettigrew and Robert 2006 itu untuk social sciences, lalu dikembangin guidance-nya oleh Kitchenham and Carter 2007 untuk computer science, umumnya khususnya software engineering. Nah, tetapi kalau Goch ini lebih umum, bisa social sciences, bisa komputer, bisa apapun. Tapi Kitchenham kalau mau dipakai selain orang komputer juga nggak apa-apa. SLR itu kan umum sebenarnya. Kebetulan aja dia topiknya waktu itu software engineering. Nah, ini bookletnya yang bisa Anda pakai untuk memperkuat bibliometrik analysis. Nah, SLR dan BE ternyata bisa kawin, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Bisa kawin. Nah, perkawinan mereka ada dua varian, ya. Kalau Anda cek judul di paper-paper yang ada, entah di Science Direct, di IEEE Explore, di PubMed, di Dimension, atau dimanapun digital databases, akan Anda temuin dua jenis varian ini, yaitu judulnya dulu misalnya bla 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 SLR using bibliometric analysis. Bla 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 using SLR and BA. Jadi ada dua kemungkinan perkawinan mereka, using and N. Using dan N. Apa bedanya? Kalau using itu dia nanti menjawab RQ-nya pakai BA only. Nggak ada konten analisis, kalaupun ada sedikit. Tapi kalau SLR and BA, sebahagian dia jawab pakai BA, sebahagian masalah penelitiannya dia jawab pakai SLR. Gitu ya. Nah, sebenarnya Bapak sekalian, mulai 2012 perkawinan mereka ini dibawa ke KUA. Gitu ya. Maksudnya tuh diresmiin gitu ya, dikasih nama. Ya, tahun 2012 perkawinan mereka dikasih nama, yaitu SLNE, Selena ya, bukan Selena Gomez. Selena, Systematic Literature Network Analysis, SLNE. Diperkenalkan pertama kali 2012 oleh Colicchio and Strozzi. Ya, Colicchio and Strozzi. Ya, terkait dengan supply chain management. Kayaknya cocok nih buat teman-teman DTSI. Nah, pada papernya dia di tahun 2012, dia tidak naruh judul SLNE, tetapi ada di body papernya. Mulai 2019 baru secara resmi dia bawa ke KUA. Kayaknya masih nikah siri nih ya, 2012. Tapi 2019 sudah resmi di KUA karena dia udah benar-benar ngeresmiin namanya SLNE di dalam judulnya. Apa hakikatnya SLNE, perkawinan antara BE dengan SLR? Sebenarnya lebih nyaman hidup ini dengan SLNE. Karena apa? Yang tadinya ketika kita mengkondak SLR itu berdarah-darah, merah-merah mata, capek-capek, gitu ya, luar biasa effortnya. Tetapi dengan SLNE, dengan adanya BA, maka menjadi lebih enak. Nggak merah lagi mata. Gitu lah. Karena bisa dibilang SLNE ini adalah SLR yang di-guide oleh BA. SLR yang difokuskan kajiannya oleh bibliometric analysis. Sehingga kita mengeksaminasi, mengekstraksi data paper, full paper, itu nggak mesti seabrek. Segelintir, cukup segelintir. Sesuai dengan yang diamanahkan dari kajian BA. Gitu. Yang tadinya mungkin ratusan, paling beberapa saja. 5, 6, 3, 4. Ya,
ekstraksi paper, konten analisis dari full text cuma 3, 4, 5 paper kan masih nyaman hidup ini ya, daripada 50 paper. Wah, itu nangis dayak gitu ya. Nah, oke, jadi SLNA bisa dibilang BA guided SLR. Jadi SLR yang di-guide, yang dipandu oleh bibliometric analysis. Why? Kok bisa sih? Mari kita lihat. SLR nanti di mana perannya? SLR dalam SLNA nanti dia perannya dalam study selection. Kita tahu bahwa BA nggak ada study selection. Meskipun tidak dilarang Anda melakukan study selection. Tetapi umumnya para peneliti tidak bisa melakukan study selection. That's why search strategy menjadi ruh utama. QC nomor 1. Quality control nomor 1 di dalam bibliometric analysis. Tapi di SLNA, ya, beban moral si search strategy nggak sebesar itu. Karena setelah itu ada tahapan yang namanya study selection. Nah, di SLNA, SLR berperan sebagai study selection. Study selection. Gitu ya. Dan dengan di-guide sama BA, hilang satu proses yang namanya quality assessment. There is no need quality assessment ketika mengkondak SLNA. Kalau Anda mengkondak SLR murni, wajib melakukan quality assessment. Nah, quality assessment inilah yang bikin mata merah Bapak Ibu sekalian, karena mesti baca full text. Kalau study selection cukup baca teks dan abstrak, begitu. Sementara kalau quality assessment mesti membaca full paper, full PDF-nya. Nah, dengan SLNA nggak perlu. Tahapan itu hilang. Cukup study selection. Jadi lumayan nyaman. Ya, karena apa? Karena nanti kita ekstraksinya nanti guided dengan si BA. Jadi nanti BA itu ada konten analisisnya untuk menjawab sebahagian RQ, lalu dia akan memproduce guidance ya untuk dipakai oleh SLR ya ketika SLR tadi untuk menggunakan teknik konten analisis membaca full text untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian. Jadi SLNA itu beberapa penelitian murni dijawab BA, beberapa pertanyaan penelitian dijawab oleh SLR, tetapi SLR yang sudah dikondisikan oleh hasil BA sebelumnya. Jadi lebih nyaman. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini. Jadi kalau waktunya nggak terlalu banyak, SLNA menjadi solusi. Apa bedanya antara SLNA, SLR, dan BA itself? Nah, ini tahapan-tahapannya, teman-teman. Bedanya di sini ya. SLR ini setelah search strategy, saya potong ya. Di atas search strategy, saya potong. Search strategy, formulate research question, identify research aim and research objective, saya potong. Langsung search strategy. Bedanya di sini, di strateginya sama. Mau SLR, mau BA, mau SLNA sama. Nah, bedanya di sini. Kalau SLR ada paper quality. Ya, paper quality ini nanti berdasarkan study selection dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi dari title and abstract. Ya, SLNA juga ada. Nah, BA nggak ada, dia langsung conduct, langsung jawab. Nah, SLR setelah paper quality, tadi ada study selection, ada paper quality selection, ada extract data. Nah, baru jawab RQ. Tapi SLNA, lakukan BA dulu, nah nanti hasil BA akan menjadi guidance untuk mengekstrak data yang kita lakukan di SLR ini nih, ekstrak data ini. Tapi ekstrak datanya nggak seabrek, cuman beberapa saja, baru melakukan konten analisis untuk menjawab RQ tertentu. Jadi seperti itu bedanya ya. Jadi nggak terlalu banyak. Jadi intinya SLNA ya udah gampang kawinan antara SLR dengan BA. Tapi ada proses yang dipotong sehingga menjadi lebih cepat prosesnya ketika kita melakukan SLNA dibandingin pure SLR. Nah, inilah tahapan-tahapannya SLNA ya, SLR dan citation network analysis ini tahun 2012, Collision and Prozzi diperbaikin tahun 2019. Nggak jauh beda ya, beda-beda tipis gitu ya. Nah, ini contohnya paper-paper yang benar-benar make nama SLNA di judulnya. Udah mulai banyak. Jadi buruan ya kalau mau bikin. Udah mulai banyak. Jadi orang-orang yang belum masih make judul SLR using BA atau SLR and BA mungkin belum terpapar term SLNA. Kalau udah terpapar, mungkin dia akan menggunakan nama atau judulnya adalah SLNA. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Apakah masih ada waktu untuk saya mendemokan atau tanya jawab dulu?